Hai Tech User, apa kabar semuanya? Balik lagi, Stepian di sini. Video kali ini saya akan mencoba untuk nyeritain salah satu flagship killer dari brand Samsung yang sebenarnya dia tuh punya spek menarik. Cuma mungkin sedikit terlupakan karena ada beberapa faktor yang kemungkinan buat sebagian orang menjadi deal breaker. Tapi walaupun HP ini kalah hype sama S20 FE, sebenarnya smartphone ini punya beberapa keunggulan buat kalian yang lagi cari-cari smartphone flagship Samsung dengan koneksi 5G dengan harga yang lebih terjangkau. Apalagi gosip-gosip yang beredar, seri FE ini nggak akan dilanjutin lagi sama pihak Samsung. Jadi kemungkinan besar HP ini jadi generasi terakhirnya Fan Edition. So nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ini dia Samsung Galaxy S21 FE User Experience. Cek. Secara penampilan, Galaxy S21 FE sebenarnya cukup oke untuk ukuran flagship killer. Desainnya kalem, nggak neko-neko, dan nggak ada kemiripan sama Galaxy A series. Satu-satunya komplain saya soal build quality ya apalagi kalau bukan masalah backdoor plastiknya. Yang di sini tuh agak nggak terima aja ya, di harga segini ternyata masih dikasih bahan plastik. Padahal nih frame bezelnya aja dikasih metal aluminium. Tapi di luar itu semua, smartphone ini enak banget dan nyaman banget buat dipakai harian. Apalagi dimensi bodinya itu mengarah ke smartphone compact dengan berat kurang dari 180 gram. Ini terasa tipis dan enteng dipakai satu tangan, tapi tetap punya kesan kokoh dan solid. Rasa flagship levelnya juga makin terasa. Selain punya stereo speaker yang berkelas, IP rating 68-nya bikin kita nggak perlu was-was kalau harus basah-basahan. Di poin terakhir yang nggak boleh absen di HP flagship, fitur wireless charging. Secara dimensi, layar Galaxy S21 FE ini masuk ke compact phone ya. Kualitas layarnya udah kelas atas, walaupun resolusinya belum 2K, tapi layar Dynamic AMOLED 2X-nya udah nggak perlu lagi dipertanyakan soal bagaimana menampilkan konten di sebuah layar smartphone. Dengan bezel dagu bawah yang tipis dibalut sama perlindungan Corning Gorilla Glass Victus. Selama di pemakaian, layar Galaxy S21 FE ini udah cukup memuaskan buat saya pribadi untuk segala macam kebutuhan tanpa ada masalah sama sekali soal touch response dan juga teman-temannya. Di posisi saat ini, beberapa keluhan kemarin-kemarin seperti lagging atau stuttering ketika scrolling dengan 120 Hz-nya sekarang juga udah nggak ada. Mantap! Secara angka sebenarnya baterainya nggak kecil-kecil amat buat HP setipis dan seringan ini. Cuma nggak tahu ya, sayangnya aspek-aspek lainnya kayak kurang mendukung untuk bisa bikin HP ini tuh jauh-jauh dari charger atau powerbank di perjalanan. Pertama, Exynos 2100 bukan chipset terbaik di kelasnya, baik untuk urusan performa maupun efisiensi. Yang kedua, layar di HP ini belum mendukung adaptive refresh rate. So, kalau ditaruh di posisi 120 Hz terus-menerus, pastinya ada efek samping ke daya tahan baterai. Alhasil, dua poin inilah yang bikin beberapa orang beranggapan kalau HP ini tuh boros dan panas. Tapi saya pribadi nggak sepenuhnya setuju sama statement kayak gini. HP ini emang flagship yang disunat, tapi walau begitu dia tetap all-rounder selama kita bisa taruh dia di posisi yang tepat. Saya bikin 3 percobaan kecil-kecilan buat ngetes daya tahan baterainya. Buat yang masih pengen beli HP ini saat ini juga, monggo bagian ini disimak baik-baik. Pertama, saya pakai di kondisi dual SIM card aktif dengan koneksi internet seluler dan WiFi 50-50. Sementara layarnya pakai refresh rate 120 Hz. Hasilnya, dengan pemakaian wajar harian tanpa sekalipun ngegame, SOT yang saya dapat bisa tembus 5 jam 11 menit dengan sisa baterai di 8%. Sementara di percobaan kedua, saya nyalain mode power saving dengan single SIM card. Untuk refresh rate layarnya dirubah ke 60 Hz dengan koneksi internet masih 50-50 antara WiFi dan seluler, masih tanpa gaming sama sekali. Hasilnya signifikan banget nih, SOT-nya bisa tembus nyaris 7 jam dengan sisa baterai di 23%, yang artinya kemungkinan besar di setup kayak gini dia bisa tembus 8-9 jam kalau dipakai terus sampai baterainya habis. Untuk di tes terakhir, saya menggunakan setup yang paling mendekati real pemakaian, seperti penggunaan single SIM card dengan refresh rate 120 Hz dan juga koneksi internet full seluler, termasuk ya ngegame sedikit sekitar 40 menitan
Hasilnya ternyata cukup impresif loh. SOT yang didapat bisa tembus nyaris 6 jam, itu pun masih ada sisa baterai di 8%. Dengan hasil kayak gini menurut saya, performa baterai 4500 mAh-nya udah cukup oke untuk smartphone yang menggunakan SoC level flagship. Oke, di sini maksudnya nggak irit banget, tapi juga nggak boros banget. Tinggal diutak-atik sedikit aja settingan baterainya supaya sesuai sama kebutuhan. Terakhir, buat urusan ngecharge nih, HP ini full charge dalam waktu 1 jam 10 menit dalam kondisi hidup atau 52 menit dalam kondisi mati. Semuanya menggunakan charger original 25 watt yang harus dibeli terpisah. Untuk semua brand HP nih, tolong ya bikin setup kamera kayak di Galaxy S21 FE. Dual kamera 12 megapiksel di lensa utama dan ultrawide, plus satu lensa tele 3x optical zoom. Ini cukup banget sampai hari ini, apalagi didukung sama software kamera yang bener-bener pro grade khas flagship dari Samsung. So far saya puas banget sama hasil kameranya. Semuanya lensanya tuh bisa kepake dan punya kualitas yang oke. Bukan cuma gimmick-gimmick marketing atau sekedar main banyak-banyakan lensa di kamera belakang. So jelas ya, mendingan dikasih lensa tele deh daripada lensa makro. Ini kamera belakang, hasilnya smooth 4K 30 fps, terus bisa pindah lagi ke kamera depan ya. Salah satu kelebihan Galaxy S21 FE kalau diadu sama kompetitornya. Ada sedikit catatan untuk di kondisi low light, entah kenapa kamera ultrawide-nya itu kayak beda agak jauh sama kamera utama. Padahal kalau di kondisi daylight, gap kedua kameranya tuh hampir nggak ada beda. Tapi balik lagi ya, kalau kelas ultrawide di bawah harga 10 juta ini ya masih termasuk oke. Oke, ini dia video Galaxy S21 FE ya. Ini kondisinya di malam hari, agak semi low light gitu. Ini di resolusinya 4K 30 fps. Ya. Masih oke ya, 4K 30 fps di kondisi malam hari kayak gini. Oh iya, di frame rate 30 fps dia juga bisa pindah ke kamera depan atau kamera ultrawide. Ini kita pindah ke kamera ultrawide. Ini balik lagi ke kamera utama. Kita pindah juga ke kamera depan ya. Oke, ini kamera depan ya, 4K 30 fps. Jadi kondisinya memang nggak gelap-gelap banget, tapi juga ya nggak terang-terang banget sih. Lampu-lampu tungsten warm gitu. Gimana? Oke ya? Galaxy S21 FE start dari Android 12 dan saat ini udah nikmatin jatah update One UI 5 di Android 13. Jadi masih ada 2 kali update OS. Jadi jelas aman banget buat jangka panjang. Kalau ngomongin soal daily driver ya jelas ya, HP ini tuh jauh dari kata komplain. Udah jaminan lah kalau One UI-nya bisa bikin user experience sehari-hari bisa sangebut dan senyaman kayak di S22 series. Apalagi fitur Dex Mode khas flagshipnya Samsung ada di HP ini.
Sementara untuk di sisi benchmark setelah update ke Android 13, skor tertinggi Antutunya ada di 700.000 poin dengan skor CPU throttling di 87%. Sementara wildlife stress test sebenarnya batas atasnya cukup tinggi nih, bahkan bisa lebih tinggi dari Dimensity 8100 Ultra. Cuma yaitu tadi, faktor throttling bikin skor batas bawahnya itu punya gap yang lumayan jauh, makanya skornya cuma di bawah 80%. Nah, supaya nggak kecewa atau salah pilih, perlu diperhatiin baik-baik ya. Exynos 2100 ini karakternya mirip kayak Snapdragon 888 yang sebenarnya bertenaga tapi kurang bagus di heat dan stability management. Tapi sekali lagi, catatan barusan cuma di kebutuhan yang sifatnya heavy user aja. Kalau untuk dipakai daily driver, sosmed, dan yang ringan-ringan ya HP ini harganya sesuai ekspektasi. Toh ternyata gaming experience-nya juga nggak seburuk yang dikeluhin sama orang-orang. Sekarang kita akan jawab apakah di 2023 smartphone ini kuat buat gaming. Pertama yang jadi catatan, di beberapa game optimalisasinya itu kayak masih ketinggalan sama SoC dari toko sebelah. Kayak misalnya Mobile Legends frame rate-nya bisa mentok di 60 fps, padahal opsi grafisnya bisa di ultra. Atau misalnya Apex Legends Mobile yang bisa frame rate ekstrim tapi grafisnya harus di set ke normal dulu. Sementara untuk di kedua game tadi sih so far Galaxy S21 FE masih aman banget ya. Jalan stabil di 60 fps walaupun untuk suhunya sendiri emang cenderung agak cepat panas. Dia tuh maksimalnya bisa nyentuh sekitaran 42 derajat Celcius. Jadi wajib banget pakai case supaya tangan bisa lebih nyaman buat durasi nge-game yang lebih panjang. PR paling beratnya paling ya di Genshin Impact aja nih. Galaxy S21 FE harus lumayan banyak kompromi di setting grafis dan frame rate. Sepengalaman saya, opsi terbaik untuk Genshin Impact tanpa cooling fan tambahan, posisinya itu settingan medium 60 fps. HP ini emang sebenarnya start di awalnya 50 fps, tapi ya nggak lama, seiring sama kenaikan temperaturnya. Kalau suhunya udah mulai nyentuh 43 derajat Celcius, rata-rata FPS-nya kita bisa dapat 37 sampai 45 fps. Ya, ini kompromi yang harus diterima para user S21 FE untuk Genshin Impact. Tapi kalau mau dapetin settingan high dengan FPS lebih tinggi, solusinya ada dua nih. Yang pertama, pakai cooling fan tambahan, dan yang kedua, ya ganti HP-nya. Kesimpulan soal Galaxy S21 FE, menurut saya pribadi, smartphone ini masih punya value deal yang cukup menarik ya. Saya suka banget sama handlingnya di tangan tuh terasa compact dan kokoh ya. Kameranya bisa diandalkan baik untuk foto ataupun video. UI-nya juga stabil dengan software update yang rutin dan masih panjang. Ditambah lagi, ini ada extra wireless charging dan juga punya IP68 rating. Meskipun sebagai user ya, saya harus sedikit kompromi nih sama HP ini. Kenapa? Karena ada catatan-catatan yang tadi udah kita bahas di video. Tapi so far, saya masih cukup bisa terima ya. Oke, segini dulu aja ya video kita kali ini soal Galaxy S21 FE. Like, share, dan subscribe channel ini kalau dirasa bermanfaat. Silahkan komen di bawah buat yang mau sharing-sharing atau tanya-tanya seputar HP ini. Jangan lupa follow Instagram @HiTechNoza. Makasih semuanya yang udah menonton. Stay pian out dan HiTechNoza pamit. Bye.